Selamat pagi Pak Dion dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai eksponen dan juga logaritma. Anggota dari kelompok 3 adalah Angela, Natalie, Glorivia, Janice, dan juga saya sendiri, Jessica. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai eksponen, logaritma, lalu aplikasi eksponen dan logaritma dalam bidang farmasi. Apa itu eksponen? Eksponen adalah bilangan yang berpangkat yang biasanya ditulis dengan E pangkat X, yang dimana E merupakan basis atau bilangan pokok dan X merupakan pangkat atau Berikut eksponen. merupakan 11 sifat-sifat eksponen. Logaritma merupakan operasi matematika yang merupakan kebalikan dari eksponen yang merupakan bilangan berpangkat. Sehingga dapat dilihat bahwa A pangkat B sama dengan C dalam logaritma dapat ditulis dengan A log C sama dengan B. Berikut ini merupakan sifat-sifat logaritma yang dapat membantu untuk mengerjakan soal logaritma nantinya. Contoh soal logaritma seperti di bawah ini. Misal 3 log 81 81 merupakan hasil dari 3 pangkat 4, sehingga dapat ditulis 3 log 3 pangkat 4. Lalu sesuai dengan sifat logaritma yang kedua, 3 log 3 dapat ditulis sebagai 1, sehingga 1 dikali 4 hasil sama dengan 4. Selanjutnya adalah logaritma natural. Len disebut logaritma natural atau disebut juga logaritma basis E. E atau eksponen adalah bilangan yang merupakan bilangan irasional dan transdental dan kira-kira sama dengan 2,71. Logaritma natural atau len direpresentasikan sebagai len X atau log E. Fungsi eksponen dapat ditulis dengan E pangkat X atau A pangkat X sama dengan E pangkat X len A. Contoh aplikasi logaritma natural dalam bidang farmasi, yaitu memperkirakan pH larutan, membuat larutan datar, memperkirakan konsentrasi obat dalam tubuh, memperkirakan waktu kadaluarsa dan waktu paruh obat, dan menormalkan distribusi data. Berikut ada contoh soal dari pengaplikasian logaritma dalam bidang farmasi, yaitu dalam perhitungan pH larutan. Soalnya yaitu, berapakah pH larutan akhir apabila 50 ml larutan amonia 1 molar dicampur dengan 40 ml larutan amonium klorida 1 molar. Anggaplah tidak terjadi kontraksi volume ketika keduanya dicampur, dengan diketahui bahwa pKa amonia adalah 9,25. Kemudian untuk mengerjakan soal tersebut dapat ditulis terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal, yaitu volume dari amonia, amonium klorida, molaritas amonia, molaritas amonium klorida, dan juga pKa dari amonia. Dan yang ditanya dari soal adalah pH akhir dari larutan. Cara penyelesaiannya yang pertama yaitu dapat dicari terlebih dahulu konsentrasi dari masing-masing larutan di dalam larutan total, yaitu dengan menggunakan rumus pengenceran. Rumus pengencerannya yaitu M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Dari data yang ada dimasukkan ke dalam rumus yaitu 1M dikali 50 mili sama dengan M2 dikali 90 mili. 90 mili ini didapat dari hasil penjumlahan volume dari amonia dan volume amonium klorida. Karena yang akan dicari adalah molaritas akhir dari masing-masing larutan ini. Kemudian didapat 50 mili dibagi 90 mili, lalu didapat hasil akhir molaritas amonia yaitu 0,56 molar. Lalu kita mencari molaritas dari amonium klorida dengan rumus yang sama yaitu M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Dan data yang ada dimasukkan. Setelah data dimasukkan menjadi 1 molar dikali 40 mili sama dengan M2 dikali 90 mili. Kemudian didapat hasil 40 mili dibagi dengan 90 mili. Hasil akhirnya 0,44 molar sebagai molaritas dari amonium klorida. Kemudian, data yang sudah ditemukan dimasukkan ke dalam persamaan Henderson-Hasselbalch untuk mencari pH-nya, yaitu pH sama dengan pKa ditambah log dari konsentrasi garam, di mana garam di sini adalah amonium klorida, dan dibagi dengan konsentrasi asam, yaitu amonia. Datanya dimasukkan ke dalam rumus menjadi 9,25 ditambah log 0,44 dibagi dengan 0,56. Didapat hasil 9,25 ditambah log 0,786. Lalu didapat hasil 9,25 ditambah negatif 0,104.
Jadi didapat pH akhir dari amonium klorida dan amonia sebesar 9,146. Sekian penjelasan materi mengenai eksponen dan juga logaritma dari kelompok 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih.